Hola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirul Hamdi, NIM 19087212. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh, sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin yang pertama kali ditemukan adalah vitamin A dan B, dan ternyata masing-masing larut dalam lemak dan larut dalam air. Kemudian ditemukan lagi vitamin-vitamin yang lain dan juga bersifat larut dalam lemak atau larut dalam air. Sifat larut dalam lemak atau dalam air dipakai sebagai dasar klasifikasi vitamin-vitamin yang larut dalam air. Seluruhnya diberi simbol anggota B kompleks kecuali vitamin C. Dan vitamin larut dalam lemak yang baru ditemukan diberi simbol menurut abjad vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air tidak pernah dalam keadaan toksisitas di dalamnya tubuh karena kelebihan vitamin ini akan dikeluarkan melalui urin. 1. Vitamin yang larut di dalam lemak. Vitamin yang larut di dalam lemak merupakan molekul hidrofobik apolar yang semuanya adalah derivat isopren, atau molekul-molekul ini tidak disintesis tubuh dalam jumlah yang memadai sehingga harus disuplai dari makanan. Vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ini merupakan absorpsi lemak yang dinormal agar vitamin tersebut dapat diabsorpsi secara efisien. Diabsorpsi molekul vitamin tersebut harus diangkat dalam darah yaitu oleh lipoprotein atau protein pengikat yang spesifik. Yang merupakan vitamin yang larut di dalam lemak adalah vitamin A, D, dan K. Fungsi dalam biomedis. Keadaan yang mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan seperti steatro dan kelainan sistem biliaris dapat mempengaruhi proses penyerapan vitamin. Vitamin yang larut dalam lemak sehingga dapat menimbulkan keadaan defisiensi. Defisiensi gizi akan mempengaruhi fungsi vitamin tersebut. 2. Vitamin A. Vitamin A atau retinol merupakan senyawa polisoprenoid yang mengandung cincin siklohexenil. Vitamin A merupakan istilah genetik untuk semua senyawa dari sumber hewani yang memperlihatkan aktivitas biologik vitamin A. Senyawa-senyawa tersebut adalah retinal, asam retinoat, dan retinol. Hanya retinol yang memiliki aktivitas penuh vitamin A, yang lainnya hanya mempunyai sebagian fungsi vitamin A. Vitamin A mempunyai provitamin yaitu karoten. Pada sayuran, vitamin A terdapat sebagai provitamin dalam bentuk pigmen berwarna kuning yang terdiri atas dua molekul retina yang dihubungkan pada ujung aldehid rantai karbonnya. Tetapi karena B-karoten tidak mengalami metabolisme yang efisien, maka B-karoten mempunyai efektivitas sebagai sumber vitamin A hanya 1/10 retinal. Ester retinal yang terlarut dalam lemak makanan akan terdepresi di dalam beta empedu dan dehidrolisis di dalam lumen intestinum diikuti oleh penyerapan langsung ke dalam epitel intestinal. B-karoten yang dikonsumsi mungkin dipecah lewat reaksi oksidasi oleh enzim B. Enzim B-karoten deoksigenase. Pemecahan ini menggunakan oksigen molekuler. Digalakkan dengan adanya garam-garam empedu dan menghasilkan dua molekul retinaldehid atau retinal. Demikian pula di dalam mukosa intestinal, retinal direduksi menjadi retinal oleh enzim spesifik retindehid
reduptase dengan menggunakan NADPH. Retinal dalam fraksi yang mungkin terodasi menjadi asam retinat. Sebagai besar, retinal mengalami esterifikasi dengan asam-asam lemak dan menyatu di dalam kilomokrom limfe yang masuk ke dalam aliran darah. Bentuk ini kemudian diubah menjadi fragmen kilokrom yang diambil oleh hati bersama-sama dengan kandungan retinolnya. Di dalam hati, vitamin A disimpan dalam bentuk ester di dalam liposit yang mungkin sebagai suatu kompleks lipoprotein untuk pengangkutan jaringan. Vitamin A dehidrolis dan retinal yang terbentuk terkait dengan protein pengikat aporitenol. Holo RBP yang dihasilkan diproses dalam aparatus Golgi dan disekresikan ke dalam plasma. Asam retinat diangkat dalam plasma dalam keadaan terikat dengan albumin. Begitu di dalam sel ekstrahepatik. Retinal terikat dengan protein pengikat retinal seluler atau CRBP. Toksisitas vitamin A terjadi setelah kapasitas RBP dilampaui dan sel-sel tersebut terpapar pada retinal yang terikat. Retinal dan retinol mengalami interkonversi dengan adanya enzim-enzim dehidrogenase atau reduptase yang memerlukan NAD atau NADP di dalam banyak jaringan. Namun demikian, begitu terbentuk dari retinal, asam retinoat tidak dapat diubah kembali menjadi retinal atau menjadi retinol. Asam retinoat dapat mendukung perubahan dan diferensiasi, tetapi tidak dapat mengganti retinol dalam peranan pada penglihatan ataupun retinol dalam berdukungan yang sistem reproduksi. Retinol setelah diambil oleh CRBP diangkut ke dalam sel dan terikat dengan protein nukleus di dalam nukleus. Inilah retinol terlibat dalam pengendalian ekspresi gen-gen tertentu, sehingga retinal bekerja menyerupai hormon steroid. Retinal merupakan komponen pigmen visual rodopsin yang mana rodopsin terdapat dalam sel-sel bantang retina yang bertanggung jawab atas penglihatan pada saat cahaya kurang terang. Transretinal terikat secara spesifik pada protein visual opsin hingga berbentuk rodopsin. Ketika terkena cahaya, rodopsin akan terurai serta membentuk alveolan retina dan opsin. Reaksi ini disertai dengan perubahan bentuk yang menimbulkan saluran ion kalsium dalam membran sel batang. Aliran masuk ion-ion kalsium yang cepat akan memicu impuls saraf sehingga memungkinkan cahaya masuk ke otak. Asam retinoat turut serta dalam sintesis glikoprotein. Hal ini dapat dijelaskan bahwa asam retinoat bekerja dalam mengalahkan pertumbuhan dan definitasi jaringan. Retinoid dan karotenoid memiliki aktivitas anti kanker. Banyak penyakit kanker pada manusia timbul dalam jaringan epitel dan tergantung pada retinoid yang diferensiasi seluler yang normal. B-karoten merupakan zat antioksidan dan mungkin mempunyai peranan dalam menangkap radikal bebas peroksi di dalam jaringan dengan tekanan presial oksigen yang rendah. Kemampuan B-karoten bertindak sebagai antioksidan disebabkan oleh stabilisasi radikal bebas peroksida di dalam sektor akhirnya yang terkonjugasi. Karena B-karoten efektif pada konsentrasi oksigen yang rendah, zat provitamin ini melengkapi sifat-sifat antioksidan dan memiliki vitamin E yang efektif dengan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi. Kekurangan atau defisiensi vitamin A disebabkan oleh malfungsi berbagai mekanisme seluler yang di dalamnya turut berperan senyawa-senyawa retinoid. Defisiensi vitamin A terjadi gangguan kemampuan penglihatan pada senja hari atau buta senja.
Ini terjadi karena ketika simpanan vitamin A dalam hati hampir habis. Depresi selanjutnya menimbulkan koordinasi jaringan epitel mata, paru-paru, traktus gastrointestinal dan genitourinous, yang ditambah lagi dengan pengurangan sekresi mucus. Kerusakan jaringan mata yaitu xerophthalmia akan menimbulkan kebutaan. Definisi vitamin A akan terjadi terutama dengan dasar diet yang jelek, yang kekurangan konsumsi sayuran, buah yang menjadi sumber provitamin A. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.